Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana sarrosiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat terbesarnya pada kita, di antaranya nikmat keimanan, rezeki, dan kesehatan. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswa, teladan bagi hidup kita semua. Kepada ibu-ibu pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan ranting Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di dalam 10 malam terakhir Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, di antaranya dengan itikaf, bertafakur untuk mendekatkan diri kita untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hiruk pikuknya urusan dunia, terutama menjelang Idul Fitri, dalam rangka memperoleh kebaikan dan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Sebagaimana Aisyah menjelaskan, apabila masuk pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah, menjauhi istrinya, serta menghidupkan malam dan membangunkan keluarga beliau untuk mendirikan sholat. Itikaf sendiri maknanya adalah diam di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah yang dilakukan dengan syarat tertentu. Di antaranya beragama Islam, bebas dari hadas besar, mumayyiz, dan ada niat untuk itikaf. Hukum itikaf itu sendiri disunahkan, yaitu sunat muakkad. Dan hukum ini berlaku bagi muslim dan muslimah. Dan itikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid-masjid. Lalu apa keutamaan dari iktikaf itu sendiri? Keutamaannya diantaranya adalah meneladani sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah selalu rutin melakukan iktikaf, terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Keutamaan berikutnya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Fokus beribadah di masjid mempermudah untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Iktikaf juga membersihkan hati dan jiwa, karena iktikaf adalah momen untuk menenangkan diri, melatih kesabaran, dan memperkuat ikatan emosional dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan iktikaf selanjutnya yaitu fokus ibadah dan introspeksi diri. Memberikan waktu khusus untuk muhasabah atau introspeksi diri saat iktikaf dengan banyak berzikir, tilawah Al-Qur'an, berdoa tanpa gangguan kesibukan duniawi. Keutamaan yang terakhir yaitu mendapatkan ampunan dosa. Iktikaf menjadi sarana untuk memohon ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Selanjutnya, bagaimana iktikaf yang berkualitas itu? Iktikaf yang berkualitas yaitu di mana seseorang tidak disibukkan dengan urusan dunia, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, lebih banyak berdiam diri saat iktikaf, memperbanyak ibadah sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan sebagainya. Kalau iktikaf isinya cuma habis sholat isya dan taraweh, cuma lebih banyak ngobrol, makan bareng, sibuk dengan HP sendiri sampai malam, lalu sesudah sahur dan subuh tidur lagi sampai siang, maka akan hilang keutamaan dari iktikaf itu sendiri, karena masih disibukkan dengan berbagai macam ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Apakah hukum iktikaf bagi wanita? Wanita diperbolehkan untuk iktikaf sebagaimana dahulu istri Nabi seperti Aisyah, Hafsah juga melakukan iktikaf atas izin Nabi. Iktikafnya wanita tapi dengan ada beberapa persyaratan, diantaranya yang pertama dapat izin dari suami. Bila tidak diizinkan maka lebih baik tidak melakukan iktikaf.
Yang kedua, terbebas dari fitnah, yang artinya di sini harus ada mahram yang menemani, menjaga adab, cara berpakaian, berhias, memakai wewangian yang sewajarnya dan tidak mencolok. Yang ketiga, aman dari segi tempat. Ada sekat pemisah, jadi tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, seorang perempuan dibolehkan meninggalkan tempat itikaf bila ada keperluan yang penting. Yang kelima, tidak ada kewajiban yang ditanggung di rumah seperti mengurus anak yang masih kecil, masih butuh untuk dirawat dan masih butuh ASI, atau ada orang tua kita yang harus kita rawat. Ada riwayat hadis Muslim, ada kisah kaum Ansor yang bertanya pada Nabi saat Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki itu, mau haji tidak perlu mahram, pergi berjihad atau ke masjid kapanpun bisa. Kata Rasulullah, sampaikan pada kawanmu apa yang dilakukan pria di luar rumah sepanjang kau ridho, memberikan kebaikan untuknya, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang mereka kerjakan. Maka jika ibu-ibu terkendala untuk itikaf karena masih ada kewajiban di rumah yang harus kita tanggung, kenapa kita tidak siapkan semua keperluan itikaf suami dan anak laki-laki kita agar kita mendapatkan pahalanya meski kita tidak pergi menyertainya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah di akhir Ramadan ini terus kita tingkatkan ibadah dan lebih fokus lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua meraih Lailatul Qadarnya Allah dan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga kita juga menjadi pribadi yang lebih baik selepas Ramadan nanti, karena indikator keberhasilan Ramadan diukur dari seberapa besar manfaat yang ditebar seseorang di tengah masyarakat. Demikian kajian singkat pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.